Yo Mina, Piala Dunia U20 akhirnya dimulai. Semua pasukan terbaik dari Blue Lock diturunkan. Tapi yang paling mengejutkan, yaitu kembalinya Nagi Seishiro dengan tekad baru yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk menghancurkan Blue Lock itu sendiri. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasan Blue Lock chapter terbaru, yaitu chapter 312. Let's go! 愛なんかってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に Blue Lock Chapter 12 berjudul Piala Dunia U20. Di halaman awal dibuka dengan catatan editor yang berbunyi, semua siap untuk Piala Dunia U20. Yang perlu dilakukan sekarang adalah percaya pada ego kalian. Cerita diawali dari Isagi yang sedang mengikat tali sepatunya untuk bersiap masuk ke lapangan. Dengan fokus yang luar biasa, Isagi bermonolog di dalam hatinya. Dia berkata, fokus hanya pada satu pertandingan ini. Aku adalah mesin yang hidup untuk mencetak gol. Tidak, aku adalah alat yang akan membuat Jepang menjadi yang terbaik di dunia. Announcer pertandingan berkata, sekarang pertandingan perdana Piala Dunia U20 yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai. Dan inilah para starting 11 dari Blue Lock Jepang. Mendengar itu seluruh isi stadion bergemuruh. Stadion benar-benar penuh. Semua penonton berteriak menantikan aksi dari para pemain Blue Lock. Atmosfernya benar-benar membara. Lalu announcer pertandingan mulai menyebutkan para pemain yang masuk starting 11 dari Blue Lock Jepang. Pemain pertama di posisi kiper yaitu Gin Gagamaru. Seketika penonton bersorak. Mereka berteriak, kami mengandalkanmu, kiper kami, Gagamaru. Saat itu ada juga penonton yang berteriak mengomentari pertunjukan kembang api yang sangat keren. Lalu announcer pertandingan kembali mengumumkan starting 11 selanjutnya. Dia berkata, selanjutnya 3 center back, sang kapten Oliver Aiko, lalu si Anggun Ryu Jubei, dan si otak bertahan Nico Iki. Selanjutnya 2 fullback. Tapi sebelum menyebutkan siapa 2 pemain berposisi fullback dari Blue Lock Jepang, di saat yang sama, seseorang yang tidak masuk ke dalam line up sedang bergulat dengan egonya sendiri. Di luar stadion, kita melihat Nagi sedang memasuki stadion, tapi bukan sebagai pemain, melainkan sebagai penonton. Para penonton lainnya pun masih banyak yang sedang memasuki stadion, dan mereka dicek tiketnya oleh petugas. Petugas tiket di sana berkata, silakan masuk, ini tiketnya. Penonton lain berkata, ayo cepat, pertandingannya akan segera dimulai. Sementara Nagi bermonolog di dalam hatinya dengan berkata, aku bukan lagi bagian dari Blue Lock. Aku mengkhianati filosofi hidupku untuk golku sendiri. Aku kalah, jatuh dan berakhir di sini. Jika kasusnya seperti itu, aku bahkan tidak bisa mencoba untuk kembali. Setelah itu, announcer pertandingan melanjutkan pengumuman starting 11 Blue Lock Jepang. Dia berkata, fullback kanan diisi oleh Chigiri Hyoma si Panther Kilat, lalu fullback kiri diisi oleh Hyorio si seniman tenang berkaki kidal. Kemudian kembali ke Nagi yang saat itu tiba-tiba berlari, tapi masih sambil bermonolog di dalam hatinya. Dia berkata, aku akan keluar dari zona nyaman dan meraih sesuatu yang baru. Aku kalah, aku payah, menjijikan, menyedihkan, dan hanya setelah menghadapi versi diriku yang itu, aku akhirnya mulai memahami siapa diriku yang sebenarnya. Ternyata saat itu Nagi berlari ke arah ruang VIP. Di sana ada petugas yang menghadangnya dengan berkata, hey, tunggu dulu. Tapi entah dengan teknik seperti apa, tiba-tiba Nagi sudah berhasil melewati petugas itu. Nagi berkata, aku benar-benar mencari panas itu. Sementara petugas yang berjaga di pintu VIP terlihat panik. Dia berteriak, hey, tunggu. Petugas lainnya langsung memberitahu petugas yang ada di dalam bahwa ada penyusup di lantai VIP. Lalu Nagi berkata lagi, dan akhirnya aku menyadari bahwa mungkin aku tidak benar-benar bersemangat hanya karena bermain sepak bola itu sendiri. Kemudian announcer pertandingan mengumumkan siapa pemain midfielder Blue Lock Jepang. Dia berkata, sang pembunuh yang luar biasa, Karasu Tabito, dan sang pemain serba bisa yang bisa berubah dengan bebas, Mikage Reo. Lalu Nagi berkata lagi, orang yang membawaku ke Blue Lock adalah Reo, tapi kenyataannya tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk bersemangat bersama Reo, itu tidak berhasil. Kemudian announcer pertandingan melanjutkan pengumuman starting 11-nya. Selanjutnya ada si kuning yang dipenuhi teknik Bachira Meguru. Lalu Nagi melanjutkan ucapannya dengan berkata, jadi aku tidak akan bermain sepak bola hanya untuk bermain di sisi Reo lagi. Kemudian announcer pertandingan berkata lagi, ya sekarang yang terakhir adalah 2 pemain forward, penyerang terkuat Blue Lock, sang binatang buas Ito Shirin. Kemudian Nagi berkata lagi, bukannya aku ingin kembali ke Blue Lock atau melawan Isagi, tapi panas sejati yang terkubur jauh di dalam diriku. Identitas sejati egoku adalah
Setelah itu Nagi tiba di ruang VIP tempat ketua JFU dan yang lainnya berada. Dia membuka pintu dan menemui Buratsuta yang ada di sana. Buratsuta menoleh dan terkejut melihat Nagi ada di sana. Lalu announcer pertandingan akhirnya mengumumkan pemain terakhir yang masuk starting 11 Blue Lock Jepang. Dia adalah sang anak ajaib Blue Lock, Isagi Yoichi. Mendengar nama Isagi disebutkan, lalu disambut dengan gemuruh penonton. Mata Nagi membara karena itu membuat dia mengingat momen saat dia masih di Blue Lock dan berhasil mencetak gol saat melawan timnas Jepang. Nagi langsung berkata, "Saat kau yakin kau pusat dunia, hatimu menjerit dan membakarmu. Itu adalah perasaan gembira seperti seorang dewa." Setelah itu, Nagi berbicara kepada Buratsuta. Dia berkata, "Hei Tuan Ketua, Anda masih punya satu tempat untukku kan?" Lalu dengan ego baru yang bangkit dalam dirinya, Nagi mengutarakan tujuannya yang baru kepada Buratsuta dengan berkata, "Aku ingin menjadi yang terbaik di dunia. Aku tidak peduli jika itu harus menghancurkan Blue Lock." Mendengar itu, Buratsuta hanya tersenyum dengan liciknya. Bukan karena memikirkan potensi Nagi sebagai seorang pemain yang akan membawa Jepang menjadi juara, tapi dia memikirkan potensi Nagi sebagai penghasil uang. Dia memikirkan berapa banyak uang yang akan datang karena Nagi kembali. Setelah itu kembali ke lapangan, announcer pertandingan berkata, "Baiklah, pertandingan pembukaan Piala Dunia U20 akan segera dimulai." Saat itu para pemain Nigeria pun sudah masuk ke lapangan. Salah satu pemainnya yang berposisi sebagai forward bernama Onaji memimpin mereka semua. Saat itu Onaji berkata, "Ayo bersenang-senang Blue Lock." Sementara Isagi berkata, "Ayo menuju nomor 1 dunia." Pertarungan sengit pun dimulai. Piala Dunia U20 kick off. Tapi itu mengakhiri Blue Lock chapter 312 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa jalannya pertandingan Blue Lock Jepang U20 melawan Nigeria U20? Lalu akankah Nagi masuk line up dan diturunkan oleh Jinpachi Ego? Tulis pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Blue Lock dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animangatik, バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に